Nanti teman-teman mengerjakan dalam waktu 30 menit. Untuk soalnya aku share di ini aja ya, di kolom chat. Satu itu, terus nomor dua ini masuk. Kemudian nomor tiga, tiga ini. Ya, jadi tiga ini ya, tiga soal. Pengerjaannya dari jam 13.08 sampai 14.03 ya. Oh, dibulatin aja ya, biar enak. 13.40 sampai 14.10. Ya, mungkin silakan bisa dimulai mengerjakan kuisnya. Kuisnya ini latihan soalnya nanti, sorry. Ini untuk latihan soalnya nanti digunakan untuk presensi ya.
Ya, ini sudah semua ya. Silakan yang belum bisa di-submit, nggak apa-apa di-submit apa adanya aja. Ini cuma untuk melihat bagaimana ini perkembangannya nanti setelah mata kuliah sama setelah tutorial ini. Nanti setelah ini kita akan bahas soalnya. Jadi teman-teman silakan submit terlebih dahulu. Ini sepertinya sudah ada berapa ini? 1, 2, 3, baru 3 ya. Enggak, yang belum submit bisa di-submit dulu. Kita mungkin lanjutkan dulu ya materinya. Jadi untuk berikut ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kuis ini. Jadi kuis ini atau exercise ini ya, exercise ini ada 3 soal. Kita mulai dari nomor 1 mungkin. Jadi ini ya, kita punya basis yang terdapat pada suatu matriks ya. Jadi setiap matriks itu punya basis di dalamnya. Basis itu sesuatu yang span ya, atau membentuk suatu column space ya. Basis adalah sesuatu yang membentuk column space. Jika kita punya matriks matriks A-nya tadi berapa? Ya, ada matriks A. Matriks A-nya itu 10, 15, 15 dan seterusnya ya. Maka untuk jawaban nomor 1 ya, what is the most obvious basis of column space A? Nah, yang jelas-jelas kita bisa melihat adalah kita mengurutkan dari kolom pertama ya, dari kolom pertama. Jadi kita patokannya dari kolom pertama. Maka yang paling jelas 10, 15, 15. Kita anggap ini sebagai kolom yang independen gitu. Kolom yang independen. Jadi kalau kita tadi ya itu ada 10, 15, 15, kemudian 5, 10, 10, kemudian 15, 5, 15, kemudian 30, 30, 20, dan 10, 10, 20 ya. Nah, kita lihat kolom pertama ya, C1 itu kan independen terhadap kolom yang lainnya. Kemudian yang C2, kolom kedua itu juga independen terhadap kolom yang lainnya ya. Jadi kalau kita lihat matriks A, untuk kolom yang kedua kan ada 5, 10, 10. Nah, 5, 10, 10 ini kan tidak terbentuk dari kolom pertama yang 10, 15, 15. Maka kolom kedua ini kita katakan sebagai basisnya ya, karena dia independen terhadap kolom pertama gitu. Kemudian yang ketiga ya, itu 15, 5, 15. Ini juga independen terhadap kedua kolom sebelumnya ya. Kolom pertama dan kolom kedua ya. Jadi kalau kita lihat 15, 5, 15 ini tidak bisa dibentuk dari C1 dan C2 sehingga dia merupakan basis karena dia vektor yang independen. Nah, sedangkan untuk yang C4 dan C5 atau kolom kelima dan kolom keempat dan kolom kelima itu merupakan kombinasi dari kolom berapa? Kolom kedua ya. Kolom pertama dan kolom kedua ya. Jadi kalau kita lihat yang 30, 30, 20 itu bisa kita kombinasikan dari kolom-kolom sebelumnya. Ini kalau kita lihat itu dari kolom berapanya? 10, 20, 30. Berarti kita kalau pengen melihat dia merupakan kombinasi dari kolom keberapa, kita bisa mencari apa? Null space-nya ya. Kita mencari kombinasi dari null space-nya. Gitu. Coba kalau misalkan kalian bisa membayangkan, bisa langsung nembak aja, oh ini kolom keempat ini kombinasi dari kolom berapa sama kolom berapa gitu. Nah, nomor 2 itu kita dicari dimensi dari CA.
karena di sini kita memiliki 3 buah vektor yang independen dan vektor itu merupakan basis yang membentuk kolom space, maka di sini kita katakan dimensi dari CA, kolom space A itu memiliki dimensi 3 gitu ya. Dimensinya sama dengan 3. Kemudian yang nomor 3. Nomor 3 apa? Find 3 vektor of CA dan linear kombinasi dari basis-basisnya gitu kan untuk membentuk suatu vektor. Nah, kita bisa menganalogikan kombinasi ini merupakan kombinasi dari masing-masing vektor ya yang sebagai basis dikalikan dengan suatu nilai skalar ya C, D, dan E yang merupakan bilangan real. Maka ini merupakan kombinasi linear ya. Nah, ada cara lebih apa ya? Lebih indah ya istilahnya. Lebih indah ketika kita merepresentasikan kombinasi linear ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita menempatkan masing-masing vektor basis ini dalam dalam suatu matriks dan pengalinya yaitu CDE dalam suatu vektor ya. Itu akan kita bisa lihat lebih indah ya. Jadi kayak kita bisa si A ini sebenarnya si matriks A ya. Itu kita bisa rubah menjadi matriks B ya. Yang mana masing-masing A dan B ini memiliki kolom space yang sama. Jadi CA dengan CB. Kenapa? Karena masing-masing ini men-share atau membagikan basis yang sama. Nah, kalau misalkan kita punya B, yang mana dia itu merupakan suatu matriks yang terdiri dari 10, 15, 15, kemudian 5, 10, 10, dan 15, 5, 15, ya. Maka kombinasi dari BX ya sama dengan B kecil gitu ya. Jadi X ini merupakan suatu vektor yang memiliki 3 buah komponen C, D, dan E gitu. Nah, di sini merupakan bentuk dari apa? Linear kombinasi ya atau kombinasi linear. Kemudian yang nomor 4 itu pertanyaannya what is the geometry of CE? Geometrinya apa? Geometrinya dia membentuk suatu ruang yang berada pada ruang 3 dimensi ya. Dimensi 3 yang berada dalam R3, R3 seperti itu. Jadi dia merupakan bentuk dari R3. Ini contoh dari kombinasi linearnya yang nomor 3. 3 vektor CA dapat diperoleh dengan mencari 3 sembarang kombinasi linear dari basis A dengan persamaan ini. Contoh-contohnya dari B ya. Nah, oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu soalnya kita punya matriks A ya. Kita disuruh mencari R matriksnya. Jadi apa namanya? Echelon matriks ya istilahnya. Echelon matriks itu adalah matriks A yang kita eliminasi terus-menerus kita dapatkan U, kemudian eliminasi lagi sehingga dia hanya menyisakan suatu matriks identitas dan vektor-vektor yang dia merupakan vektor yang dependent gitu, dependent vektor. Jadi kalau misalkan kita lihat ref A ini, kita lihat di sini kita menghasilkan matriks identitas ya. Dengan ada matriks identitas dan 2 buah matriks kalau kita katakan yang merupakan kelipatan dari matriks identitas itu. Nah, fungsinya ini tuh apa? Supaya kita itu bisa melihat kombinasi dari vektor-vektor yang dependent gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kan kita ketahui bahwa kolom pertama, kolom 2 dan kolom 3 itu merupakan kolom-kolom yang saling independen ya.
tidak satu selesai. Dan kolom keempat dan kolom kelima merupakan vektor yang dependen, yang dia merupakan kelipatan dari kolom-kolom sebelumnya. Nah, makanya kalau kita lihat dari sini, kita eliminasi ya. Kita coba lihat, pertama kita eliminasi baris kedua dulu, sehingga dia menghasilkan nilai 0 ya. Kemudian setelah dia menghasilkan nilai 0, kemudian R1 kita bagi 10 untuk mendapatkan pivot pertama 1. Nah, setelah itu kita lakukan eliminasi lagi. R1 sama dengan R1 minus 1/5 R2 untuk mendapatkan R1 yang bernilai 0 di atas pivotnya. Jadi kan kalau kita lihat ini pivot yang kedua harusnya ada di sini ya. Dia ada di sini. Maka di atas ini kita buat 0 supaya dia akan membentuk matriks identitas gitu. Nah, tahapan berikutnya R2 sama dengan 2/5 R2. Artinya kita membuat pivot kedua ini menjadi bernilai 1. Ya udah nilainya 1 nih. Kemudian kita lakukan lagi eliminasi matriks pertama. Matriks pertama, kolom pertama yaitu R1 minus setengah R3 ya. Jadi kita eliminasi matriks apa? Baris pertama ya, 5 ini. 5 kan berarti 5 kan kurang. Aku bilang gini. Mas Jan, aku padahal bayang ada kerja tuh. Lama di Maja kan. Kan kita pas itu belum deket kan. Jadi Mas Jan, aku bilang Mas Jan. Lanjutkan yang R2 minus 7. Minus 7 berarti apa? Minus 7 ditambah ya, 7 per 10 kali 3. R3 nya 10 ya. 10. Maka kita hasilkan juga dia bernilai 0. Maka di sini dua bagian ini menjadi 0 di bagian berikutnya. Ya. Nah, ketika sudah begini, kita tinggal melakukan scaling gitu ya. Kita scaling baris ketiga. Jadi R3 ini kita lakukan scaling ya. Kita bagi dengan 10 semua elemennya. Sehingga nanti 10 bagi 10, 1 minus 10 bagi 10 itu minus 1 dan 10 bagi 10 sama dengan 1. Nah, ini kita sudah menghasilkan matriks echelon matrix gitu ya. Fungsinya apa? Kita di sini kita bisa melihat mana sih yang apa namanya vektor-vektor yang membangun dan free column atau free vector gitu ya. Free vectornya berarti yang vektor dan vektor kelima ya. Nah seperti itu. Kalau kita lihat vektor keempat di sini itu 11 min 13 min 1 itu berarti kan 11 kali C1 tambah min 13 kali C2 ditambah nggak tahu dikurang ya, langsung C3 gitu ya. Ini kita bisa ganti seperti ini ya. Ini C1, C2, C3 nya itu yang dari RF nya aja. Apakah sama dengan A ya? Sama nggak ya? Coba kita cek. Kalau misalkan kita kali 10 kali 11 ya, 10 kali 11 berarti 110. Kemudian berikutnya kita kalikan 11 kali 15 berarti 165 ya. 100 iya nggak sih? 11 kali 15 kok 15 ini bener ya, 11 kali 15 ya, berarti 165. Kemudian berikutnya 11 kali, oh ya ini sebentar, aku tulis dulu, ini C1, C2, C3, C4, dan C5. Artinya baris
apa namanya, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, dan kolom kelima. Yang terakhir sama ya, 95 ya. 95. Nah, kemudian untuk yang C2 berarti min 13 ya, min 13 kali 5. Min 13 kali 5 berarti berapa? 65 ya. 65 kemudian 13 kali 10 130, 130. Kemudian yang terakhir itu C3, dikurangin C3. Benar nggak ya? 15, 5, 15. Oke, kita coba. Berarti 110 kurangin 65, 45 dikurangin 15, 30 ya. Kan ini 110 kurangin 65, berapa? 45 ya. 45, benar. Terus 65 kurangin 30, 35 ya. 35 kurangin 5, 30. Terus 65 kurangin 30, 35, 35 kurangin 15, 20 ya. Nah, berarti terbukti ya. Jadi row echelon matrix ini apa namanya? Ya, row echelon matrix ya namanya. Itu untuk bisa kita melihat berapa sih sebenarnya kombinasi-kombinasi dari apa? Kombinasi dari si kolom keempat dan kolom kelima gitu. Nah, seperti itu. Selain itu sebenarnya kita juga bisa gunain ref ini untuk mencari null space-nya ya. Kalau kita suruh mencari null space-nya berarti yang kita lakukan mencari apa? Special solution. Special solution berarti kita punya berapa special solution? Kita punya 2 ya. S1 dan S2. Nah, S1-nya kita lakukan itu kita buat nilai keempatnya ya. 1, 2, 3, ketiganya. 1, 2, 3, 4, 5, 5, sorry. 5 berarti keempatnya 1 dan yang kelima 0. Kalau S2 keempat kelima 1 dan keempatnya 0. Oke, nah kalau udah kita buat seperti ini, tinggal kita melihat kolom pada prefaktornya aja. Gini ya. Kita lihat fokus ini, kemudian kita minus. Jadinya min 11, kemudian 13, dan 1. Kalau ini 3, minus 5, dan min 1 ya. Jadi ini null space-nya. Benar nggak? Nah, perlu dibuktikan. Jadi kita punya S1-nya itu sama dengan min 11, 13, 1, 1, 0. Kemudian S2-nya kita punya 3, min 5, 1, 0, dan 1. Nah, kita coba buktikan ya. Kita pakai S2-nya. Min 3, min 5, min 1, 0, 1. 3, min 5, min 1, 0, 1. Kita coba buktikan ya. Di sini kita kalikan ya. 3, min 5, min 1, 0, dan 1. Berarti hasilnya berapa? 3 kali 30. Kemudian ditambah dikurangin 5, berarti 5. Kemudian dikurangin 15 berarti min 10. Min 10 di 0 jadi tetap min 10. Kemudian min 10 ditambah 10 sama dengan 0 ya. Terus 3 kali 15, 45. Terus min 5 kali 10, min 50 berarti berapa? 45 dikurangin 50 sisanya min 5 ya. Min 5 dikurangin min 5 lagi berarti min 10. Min 10 dikurangi ditambah 0 berarti min 10. Min 10 ditambah 10, 0 ya. Yang ketiga 3 kali 15, nah ini sama ya. Sama. Min 0 juga. Berarti terbukti. Nah, ini perlu dilakukan. Kenapa? Karena untuk cross check aja ketika kita mendapatkan null space-nya, maka apakah benar null space-nya itu? Ya kita cek aja, kita kalikan oleh matriksnya. Kita kalikan oleh matriks A. Itu ya. Jadi kalau misalkan ini null space-nya, kita anggap S1, S2 itu dia berada pada
vektor matriks C ya, C1S2, maka kita harus cross check apakah A kali C itu sama dengan 0 gitu ya, 0 ya harusnya. Oke, seperti itu. Ini pivot variabel X1, X2 dan X3. Nah, dan pivot kolom 1, kolom 2 dan kolom 3 ya. Ini gampang aja ya. Ini kita lihat dari pivot variabel itu, kita lihat dari kolom yang independen. Jadi kolom yang independen mana? Ya kolom 1, kolom kedua dan kolom ketiga. Pivotnya apa? Variabelnya X1, X2 dan X3. Maksudnya X1, X2, X3 apa? AX ya. AX sama dengan B. AX itu sama dengan B. Nah, X-nya itu terdiri dari X1, X2, X3, X4 dan X5. Maka di sini karena si yang independen itu X1, X2, X3, maka di sini ya yang merupakan pivot variabel adalah X2 dan X3 gitu. Ini merupakan pivot variabel. Sedangkan untuk free variable itu X4 dan X5 ya. Nah, ini nanti akan menghasilkan apa tadi? Special solution ya. Special solutionnya apa ya? Berarti special solutionnya kita punya S1 dan S2. Berarti X4 S1 dan X5 S2 ya, kita tambahkan. Nah, ini kita anggap sebagai XN lah ya. XN, X null space gitu ya. Sedangkan kita anggap X1, X3 itu sebagai XP, X partikular gitu, yang dia menghasilkan apa? Menghasilkan kolom space seperti itu. Ini X partikular. Jadi X itu pada dasarnya itu merupakan XP plus XN gitu ya. Apa ya, benar nggak? Jadi kita punya asumsi ya. Karena XP itu kan yang menghasilkan kolom space, artinya ketika kita punya matriks A, kemudian kita kalikan XP, pasti dia menghasilkan B gitu ya. Itulah ya. Karena kan BP, B apa gitu ya. Apakah benar ini pernyataan AXP sama dengan BP ini? Ya, kita cek aja. Kita cek dengan cara coba kita anggap A ini kita kalikan X biasa. Berarti kan apa? A kalikan XP plus XN, ya kan? Sama dengan AXP plus AXN ya. Kita tahu bahwa AXN ini merupakan perkalian dengan null space-nya, dan pasti dia menghasilkan nilai 0. Sehingga AXP kalikan AXP plus AXN itu pasti menghasilkan AXP saja ya. Berarti terbukti ya, terbukti. Gitu. Jadi kita bisa tulis AX di mana X itu merupakan XP plus XN. Gitu. Oke, nah ini solusi 3 nomor terakhir. Oke, bentar ya, ini udah lewat 14.35, jadi ini lagi ini AX sama dengan B dapat ditulis juga sebagai berikut. Jadi kita nomor 3 itu kan kita cari column space, convert A to row echelon, kemudian apa itu space-nya, dan find the complete solution-nya ya. Oh iya, link pengumpulan. Ini ya, jadi AX sama dengan B dapat tulis juga sebagai berikut. Seperti ini ya. Jadi dari X, Y, dan Z, X, Y, Z, dan T
X, Y, Z, dan T ternyata ada sampai T. Nah, kita tulis seperti ini bersamanya. Bisa lah ya, ini kalau membentuk matriks A, insya Allah semuanya bisa. Nah, kemudian kita lakukan apa ya, mencari dengan cara melihat pivotnya ya. Pivotnya dia berada pada kolom 1 dan kolom kedua, maka dia merupakan kolom space-nya. Kemudian yang satu ya, itu kita lihat ya, kita matriks I, identitas, dan matriks sebelahnya itu matriks apa ya, B aja lah ya, apa itu ya, seperti ini ya. Kita kalau perlu jadi matriks echelon itu ya bikin kayak gini. Seperti itu, dengan seperti ini kita bisa mencari kita cari menggunakan persamaan solusi S1 dan S2 ya, karena di sini kan yang jadi free variabelnya kan ini ya, free variable X apa namanya, X4 dan X3. Oke. Nah, berarti S1 dan S2. Nah, berarti Xn sama dengan X3 S1 plus X4 S2 ya. S1 sama S2-nya berapa? S1 sama S2-nya ya S1 sama dengan kita set yang bagian 1 0, terus kemudian S-nya jadi 1 min 2, dan S2-nya kita set yang bagian bawahnya 1 dan bagian ketiganya 0, dan kita set nilainya jadi minus ya, dikalikan dengan minus jadi plus, plus jadi minus ya. 1 minus 1 0 1. Oke. Ini berarti minus 2 gitu. Nah, tinggal dikalikan aja ini ya. Terus kemudian XP-nya berapa? XP-nya ya kita cari dari dua pivot kolom, pivot vektor ya. Kemudian gimana caranya ya? Kita kombinasinya lanjutnya. Oh ini, mana sih? Oh, ini complete solution ya. Ini NA-nya ya. NA-nya berarti sama ya. NA-nya 1 ya. Oh ini dia ada yang keliru kok. Oh enggak bener ya. Bener-bener. Oke. 1 min 1 0 1, 1 min 2 1 0. Oke. Nah, ini complete solutionnya AX sama dengan B, kemudian di augmented matrixnya berarti kan seperti ini, kemudian sehingga diberikan simpang bawah matriks not solvable. Kenapa? Karena baris ketiga sama dengan 0. Sedangkan harusnya di sini 1. Maka complete solutionnya tidak ada. Karena kenapa? Karena B tidak terletak ya. Tidak terletak atau tidak terletak ya pada kolom space A atau dalam kurung ya dalam CA ya, nggak terdapat pada CA. Terus ini hint, aku kasih hint ya. Ini mungkin akan kalian, ini soalnya materi TWM ini sampai jadi ini hint penting banget ya. Suatu titik ya. Ini kan titik ya. Anggap ini suatu titik ya, titik B gitu. Dan dia kan terbentuk dari YZ dan P gitu. Bayangin kalau dia X, Y, Z aja. Nah, dia berada pada suatu bidang tiga dimensi. Kemudian kita lihat di sini CA ya. Di CA itu bidang. Terus si B-nya itu ada titik ini gitu loh. Enggak ada solusi kan. Ini hint untuk pertemuan berikutnya aja. Maka dia sebenarnya emang nggak ada solusinya, sehingga kita mencari solusi apa? Solusi terdekat gitu ya. Solusi terdekatnya apa? Yang tegak lurus gitu. Nah, ini namanya proyeksi. Nah, ini ada di bab 4. Mungkin bisa tertarik untuk membacanya karena materi ini akan sangat kepakai untuk kedepannya. Dan ya penting banget sih. Mungkin itu dari ini presentasinya.
Mungkin itu ya ini. Deh. Mungkin itu dari saya pertemuan kelima. Sampai berjumpa lagi di tutorial depan. Oh iya, sama yang belum mengikuti quiz kan lalu itu sepertinya sudah di-share ya. Soal